البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ma'na Taghut karya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih, yang syarah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan astabahullah, yang digabungkan dalam kitab Silsilah Syarh Rasail. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas seputar pembagian taghut. Bahwasanya taghut sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, taghut itu banyak sekali, namun kepalanya hanya 5. Jadi taghut itu banyak, tapi inti daripada sebanyak itu 5 saja. Pertama, iblis laknatullah alaih. Di taghut yang paling nomor 1 itu iblis, karena semuanya nanti tidak terlepas dari gangguan iblis. Yang kedua, man ubida wa huwa radin, orang yang disembah selain Allah Ta'ala tapi dia ridho. Jadi orang itu disembah selain Allah Ta'ala tapi dia mau dan ridho, itu taghut. Yang ketiga, man da'an nasa ila ibadati nafsih, orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Yang ketiga, orang yang mengajak manusia untuk menyembah atau mengibadahi dirinya. Jadi dia mengajak agar orang lain menyembah atau mengibadahi dirinya. Yang keempat, manidda'a ilmal ghaib. Yang keempat adalah orang yang mengaku-ngaku dirinya mengetahui perkara ghaib. Biasanya dukun, ya kan, tukang ramal. Kalau istilahnya zaman sekarang ahli terawang, suka nerawang. Paham ya? Naam. Yang kelima adalah man hakama bi ghairi ma anzalallah. Itu orang yang berhukum kepada selain hukum yang Allah Ta'ala turunkan. Dan sudah kita bahas 1 sampai 4. Sekarang kita masuki pembahasan yang berikutnya, yaitu yang kelima. Kalau yang cetakannya sama ini 290, yang beda dilihat aja yang kelima. Wal khamisu, yang kelima, itu taghut yang kelima. Insyaallah tidak jauh beda. Itu ada ketemu? Ayo. Wal khamisu, yang kelima, wa huwal akhir, itu yang terakhir. Man hakama bi ghairi ma anzalallah, orang yang berhukum kepada selain hukum yang Allah Ta'ala turunkan. Inilah yang menjadi bahan perbincangan orang-orang takfiriyun yang suka mengkafirkan hukamul muslimin, pemimpin kaum muslimin dikafirkan gara-gara apa? Mereka mengambil poin ini, berhukum kepada selain hukum Allah kafir. Memang di sana ada rincian, karena ayatnya disebutkan dalam Al-Qur'an Karim itu ada yang kafirun, ada yang dzalimun, ada yang fasikun. Cuman mereka takfiriyun atau orang-orang khawarij yang bermudah-mudahan mengkafirkan hukamul muslimin, mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, itu mereka mengambil satu ayatnya. Ayat yang mereka ambil adalah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Satu ini aja. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Dah. Mereka tidak menyinggung yang dzalimun, fasikun. Padahal orang yang berhukum kepada selain hukum Allah, berhukum dengan undang-undang bikinan manusia, itu ada kemungkinan imma kafir, fasik atau dzalim. Enggak bisa kita kafirkan langsung. Imma karena dia gara-gara politik, gara-gara uang, gara-gara jabatan, bukan keyakinan. Dia meyakini undang-undang yang paling sempurna, yang paling bagus adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dia meyakini seperti itu. Paham ya? Cuman kenapa dia berhukum kepada hukum selain Al-Quran Sunnah? Karena mungkin keterpaksaan, atau mungkin karena faktor politik, atau mungkin karena rasa takut. Itu dibahas semuanya. Mafhum?
Yang paling bagus kalau antum ingin merujuk, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau punya syarah terhadap kitab Al-Ushul Tsalatsah. Antum lihat poin pembahasan seputar tauhid, beliau rinci itu. Kapan dia itu kafir, kapan dia itu fasik, kapan dia itu zalim. Paham ya? Ingat-ingat, ada kadang-kala dia fasik, kadang-kala dia zalim, kadang-kala dia dikatakan apa? Kafir. Mafhum? Jangan cuma ngambil satu ayat akhirnya mengkafirkan hukamul muslimin. Ini enggak benar. Kita lihat aja biar tambah jelas. Wa minhum al-hukam alladziina yasunnuna al-qawanin wa yalghuna asy-syari'ah wa yaj'aluna al-qawanina mahallaha. Di antara mereka adalah hukam, para pemimpin yang mereka menjadikan teladan dan jalannya itu undang-undang, dan mereka menghilangkan syariat. Ingat-ingat, menghilangkan syariat, menghilangkan Al-Qur'an was sunnah. Wa yaj'aluna al-qawanina mahallaha. Kemudian mereka menjadikan undang-undang bikinan manusia itu tempatnya. Jadi meninggalkan hukum Al-Qur'an sunnah digantikan dengan apa? Undang-undang bikinan manusia. Mafhum? Nah, di sini barakallahu fiik, secara global haula tawaghid. Mereka adalah para taghut. Cuman ingat-ingat, menghilangkan syariat. Berarti nanti kalau ada sebabnya karena ijtihad, paham ya? Kadang-kala ada undang-undang bikinan manusia tapi mereka kaitkan dengan syariat. Sehingga ada ijtihad situ, mereka menganggap itu boleh padahal berseberangan syariat. Kalau sumbernya ijtihad dan mereka ada ahli ijtihad, nanti dapat pahala ijtihadnya, tapi kekeliruannya diampuni. Paham ya? Nah, kita lihat biar tambah jelas. Alladzi yahkum bi ghairi ma anzalallah hadza taghutun. Yang berhukum kepada selain yang Allah telah turunkan, maka ini taghut. Binasil Quran, dengan apa? Dalil langsung dari Al-Qur'an Karim. Jadi hukum global dipahami baik-baik. Yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Ini dalilnya. Mereka menginginkan agar apa? Nah, mereka berhukum dengan taghut padahal mereka diperintahkan untuk apa? Meninggalkan taghut tersebut. Dan kita lihat kan, termasuk kesempurnaan tauhid dua. Apa itu? Al-imanu billah wal kufru bit taghut. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yakfur bit taghut wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Dan barang siapa yang dia kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan ikatan yang sangat kuat, tali ikatan yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah. Faman hakama bi ghairi ma anzalallah muta'ammidan, ingat-ingat lafaz muta'ammidan ini penting. Maka barang siapa yang berhukum kepada selain yang Allah telah turunkan, muta'ammidan, dengan sengaja dan meyakini dzalik, dengan hukum tersebut, fa innahu yakunu taghutan, maka dia dikatakan taghut. Bisa dipahami? Jadi jangan langsung ambil satu ayat kemudian menghilangkan dua ayat yang lainnya. Jadi sebabnya karena benar-benar sengaja dan meyakini bahwasanya undang-undang itulah yang lebih sempurna, lebih bagus daripada Al-Qur'an Sunnah. Paham ya? Kalau sampai meyakini tingkatan seperti itu maka dikatakan apa? Nam taghut, dan pelakunya bisa terjerumus dalam kekufuran. Tapi kalau dia masih punya keyakinan, ini undang-undang bikin manusia ini tetap kalah, lebih baik Al-Qur'an Sunnah. Dia masih meyakini Al-Qur'an Sunnah lebih baik, lebih sempurna, lebih tepat, lebih sesuai dengan apa yang ada. Misalkan, hanya saja kami menerapkan undang-undang bikin manusia ini karena terpaksa, karena keadaan darurat misalkan. Nah, itu lain lagi pembahasannya. Karena dia masih meyakini intinya dia tidak menghilangkan kebaikan dan juga lurusnya undang-undang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau antum perhatikan, kita perhatikan secara perhatian yang benar. Jadi kalau undang-undang bikinan manusia itu kadangkala bisa direvisi, bisa diedit, bisa dinegosiasi, bisa ditoleransi, ya enggak? Nah, misalkan seharusnya orang mencuri dipotong tangannya, tapi kalau undang-undang bikinan manusia dipenjara berapa tahun? Berapa tahunnya ini nanti bisa diturunkan lagi, ya kan? Bahkan bisa dinolkan, tergantung apa? Fulus yang masuk kadang-kala, tergantung suapannya. Nah, atau tindakan kriminal yang lainnya.
perzinaan. Seharusnya dalam Al-Qur'an sunnah kalau udah menikah apa? Dirajam. Ya kan? Dirajam. Kalau masih bujangan dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Tapi kalau undang-undang bikin manusia paling-paling di penjara. Di penjara ini pun ini nanti kalau bisa dinegosiasi turun akhirnya. Bahkan kadang bisa dinolkan, enggak di penjara. Tergantung fulus yang masuk. Nah, itulah lemahnya undang-undang bikin manusia. Bisa dipahami? Tapi kalau undang-undang Al-Qur'an sunnah kalau diterapkan barakallahu fiik itu lebih mendekat kepada keadilan dan lebih lurus untuk apa? Nah, kebaikan agamanya. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan, "Lau kanat Fatimah bintu Rasulillah SAW sarakat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah putri Rasulullah SAW mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Itu berarti undang-undang yang apa? Adil itu loh. Walaupun anaknya sendiri potong. Tapi yang tersaksikan, misalkan ada kriminal kejahatan anak-anak pejabat. Paham ya? Baik. Anak pejabat. Nah, pejabat-pejabat yang tinggi, yang misalkan pejabat-pejabat lah, anaknya berbuat kasus di sana. Seharusnya dipidana sekian tahun, tapi karena anak pejabat turun dia. Kalaupun nggak turun, penjaranya kelasnya eksekutif, apa ya? Kelasnya sudah kelas masya Allah. Kamarnya ada AC-nya, ada televisinya, intinya serba luar biasa. Penjara beda itu. Nanti kalau yang kasusnya itu rakyat sipil yang kira-kira miskin, penjaranya ngeri. Itu terjadi atau tidak itu? Terjadi. Undang-undang bikin manusia seperti itu. Tapi undang-undang Al-Qur'an sunnah rata. Mau anak pejabat sendiri, rakyat sipil sama. Mafhum? Coba kalau antum perhatikan. Kalau seandainya Rasulullah waktu itu mau istilahnya memisah-misah, beliau pemimpin. Dan kalau seandainya mau memisah-misah, beliau nggak akan mengatakan anaknya kalau mencuri dipotong tangannya, enggak. Dilindungi kalau seandainya beliau itu tidak menegakkan keadilan. Tapi beliau mengatakan, sungguh kalau seandainya Fatimah putri Rasulullah SAW mencuri, ini saya apa? Akan aku potong tangannya. Berarti menunjukkan keadilan itu ada. Mafhum insyaallah? Naam. Kita lihat lagi. Amma man hakama bi ghairi ma anzalallah mustahidan. Ini penting ini. Adapun barang siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah mustahidan, dalam keadaan beristihad, yataharral haqqa, dia berusaha untuk memilih yang terbaik tapi keliru. Walakinahu akhta', lihat. Beristihad berusaha memilih yang terbaik tapi keliru. Fahada laisa taghutan, ini bukan taghut. Jadi pahami? Sudah berusaha semaksimal mungkin memilih yang terbaik tapi keliru. Bukan menyengaja. Fal fuqaha'u idza istahadu fil masail fiqhiyah wa akhta'u la yu'adduna tawaghit. Maka ahlu fikih, fuqaha, apabila mereka beristihad dalam permasalahan fikih, kemudian mereka keliru, itu tidak dianggap taghut karena sumber kekeliruannya istihad. Bisa dipahami ya? Tapi ingat kata beliau, istihad yang keliru enggak boleh diikutin. Kalau kita tahu itu istihadnya keliru, ditinggalkan, jangan diikutin. Karena permasalahan istihadiyah itu bukan berarti bebas memilih. Tapi kita harus pandai-pandai memilih yang benar istihadnya. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat kata beliau, li'annahum lam yata'ammadu hadza, karena mereka enggak sengaja untuk hal ini. Paham ya? Mereka tidak sengaja untuk hal ini tapi mereka beristihad. Perhatikan, mereka beristihad. Hum yabhatsuna 'anil haq, mereka mencari kebenaran. Walakin lam yasilu ilaih, tapi mereka belum bisa sampai kepada kebenaran itu. Sudah berusaha mengumpulkan dalilnya, berusaha untuk mencari kebenaran, ternyata keliru gitu loh. Ini mungkin terjadi nggak seperti ini? Mungkin terjadi. Paham ya? Seharusnya para ulama ini tidak berfatwa jihad. Kemudian mereka mengumpulkan dalil-dalilnya dan juga mengambil istinbat dari Al-Qur'an Sunnah, akhirnya dia berfatwa jihad. Tapi sudah beristihad itu loh. Kemudian ulama yang lain tidak berfatwa berjihad. Ternyata yang benar ya, yang benar tidak sampai tingkatan berjihad misalkan. Seperti itu kalau ahlu istihad keliru dapat 1 pahala. Kalau benar dapat 2 pahala. Kita lihat dalilnya. Fahum ma'dzurun, mereka adalah orang-orang yang dikasih udzur. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim beristihad dan benar, ingat-ingat benar ya, falahu ajran, maka mendapatkan berapa? 2 pahala. Wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Dan jika dia beristihad kemudian keliru, maka dia mendapatkan satu pahala.
Kenapa kok bisa demikian? Lihat itu. Li'annahu lam yata'ammad mukhalafat asy-syar', dikarenakan dia tidak menyengaja menyelisihi syariat. Jadi dia kelirunya itu karena apa? Beristihad, ingat-ingat. Wa innama akhta'a bi istihadi, hanya saja dia keliru karena istihadnya. Nah, catatan penting itu digaris sekarang. Wala yajuzu ittiba'uhu 'alal khata'. Ini penting ini. Dan enggak diperbolehkan mengikuti barakallahu fiik seorang alim tadi yang beristihad atas kekeliruannya. Jadi kalau ada orang alim beristihad keliru, jangan diikutin. Paham ya? Wah, ini kan permasalahan istihadiyah, Ustaz. Naam, tapi kalau istihadnya keliru jangan diikutin. Lihat ini. Wala yajuzu ittiba'uhu 'alal khata'. Dan enggak boleh mengikutinya di atas kekeliruan. La yajuzu an na'khud al-istihad alladhi nara annahu khalafad dalil. Enggak boleh kita mengambil istihad yang kita pandang itu adalah berseberangan dengan dalil. Jadi pahami. Jadi istihad itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan benar, kemungkinan apa? Keliru. Kalau istihad itu keliru, jangan kita ikutin. Orang yang beristihad itu dia dapat pahala karena apa? Pahala istihadnya. Paham ya? Kekeliruannya diampuni. Tapi kalau benar, na'am kita ikuti enggak masalah. Karena istihadnya dibangun di atas dalil tadi, sehingga dia dapat dua pahala ahlu istihad tadi. Kita lihat. Walakin huwa fi nafsihi ma'dzurun wa laysa taghutan. Tapi dia yang beristihad tadi, yang keliru tadi, dia diampuni dan bukan taghut. Ballahu ajrun idza kana min ahli ilm, bahkan dia mendapatkan satu pahala kalau dia termasuk dari jajaran ahli ilm. Amma idza istahada wa huwa laisa indahu mu'ahhilatul istihad, penting ini. Adapun dia beristihad, adapun orang yang beristihad tersebut dia tidak punya keahlian. Berarti orang ini belum punya keahlian. Ya intinya bisa dikatakan orang yang belum pernah belajar lah. Ilmunya belum ada gitu loh ya. Nah, belum punya keahlian untuk beristihad, fa hadza ala kulli hal mukhti. Maka orang yang seperti ini dalam keadaan apapun tetap dikatakan mukhti. Mukhti itu kekeliruannya lebih besar. Paham ya? Mukhti. Jadi dia keliru, dua-duanya keliru karena dia dituntut untuk mencari ilmu dulu gitu loh. Paham ya? Orang kalau belum mampu dan belum saatnya dia termasuk ahlu istihad, itu mengikuti. Nah, perhatikan ya, mengikuti istihad yang benar, bukan beristihad. Bedakan. Sekarang kita kadang-kala kita ngikutin apa? Ar-rajih, pendapat yang kuat, ya kan? Yang dirajihkan oleh para ulama, istihad para ulama yang tidak berseberangan dalil. Karena apa? Mungkin kita belum sampai tingkatan seperti itu, mampunya kita itu ya untuk beristihad. Sehingga mengikuti istihad yang benar boleh. Paham ya? Tapi mengikuti istihad yang keliru jangan. Kita lihat kata beliau, fala yajuzu lahu an yajtahida wa huwa la yuhsin dzalik, sahih. Maka enggak diperbolehkan beristihad dalam keadaan apa? Dia memang belum saatnya, belum apa? Belum bagus dalam beristihad. Karena nanti kalau antum perhatikan dalam kitab usul fikih, di antaranya kitab yang paling barakallahu fiik paling bagus itu untuk para pemula adalah kitab Al-Usul min Usul. Karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di sana di akhir-akhir kitab ada syarat-syarat istihad. Kapan orang itu sudah dikatakan boleh beristihad? Syarat-syaratnya ada di sana. Syarat-syaratnya sudah disebutkan di sana. Bisa tengok ulang sana ya. Kata beliau, "Walakin hadza fil mustahidin alladziina 'indahum mu'ahhilatul istihad." Sahih. Tapi ini masalah dapat pahala dua kalau benar, keliru dapat satu pahala ini berkaitan masalah orang-orang yang memang mereka itu ahli istihad. Dari kalangan orang-orang yang mu'ahhilatul istihad, orang-orang punya keahlian dalam istihad. Idza akhta'u kal a'immatul arba'ah, kalau mereka keliru seperti para imam yang empat. Imam yang empat siapa yang masyhur ini? Imam yang empat maksudnya imam siapa? Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah. Ini dikenal dengan a'immah arba'ah. Mafhum? Naam. Wa aqranim, dan juga sahabat-sahabat mereka, masa zaman dengan mereka, min ahlil ilm, dari kalangan ahlul ilm, alladzina tawaffarat fihim syurutul istihad, yaitu orang-orang yang terpenuhi pada mereka syarat-syarat beristihad. Fa innahum laisu ma'sumin, maka sungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak maksum, orang-orang yang tidak apa? Selamat, atau orang-orang yang tidak terjaga dari kekeliruan. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang maksum ya, kecuali Nabi dan Rasul. Kekeliruan pasti ada. Jadi tidak boleh kita katakan masa ulama keliru sih? Masa Syekh fulan bisa keliru, bisa menyimpang? Bisa. Nah, manusia selama tidak terjaga dari perkara yang seperti ini, tidak maksum, kesalahan itu pasti bisa terjadi. Tapi yang paling terbaik adalah ketika terjatuh dalam kekeliruan,
dalam kesalahan, kemudian diingatkan segera rujuk kembali kepada jalan yang benar, bukan malah menolak atau membantah atau membangkang atau ngayal atau bandel atau yang semisalnya. Segera kembali pada jalan yang benar, tinggalkan kekeliruan dan kebatilan tadi. Yang terakhir, innamat taghutu alladzi ta'ammada mukhalafat asy-syara' sahih. Taghut itu kapan orang dikatakan taghut? Ketika berhukum kepada selain Al-Qur'an was sunnah. Kata beliau, hanya saja taghut itu adalah orang yang menyengaja menyelisih syariat. Jadi taghut itu adalah orang yang menyengaja menyelisih syariat. Wa ta'ammada al-hukm bi ghairi ma anzalallah, dan sengaja berhukum kepada selain apa? Selain yang Allah telah turunkan. Yajlibul qawanin wal mahakim al-qanuniyah, dia mendatangkan undang-undang bikinan manusia, pengadilan-pengadilan bikinan manusia, yaj'aluha mahala syariah, dia menjadikan sebagai apa? Di tempatnya syariat. Syariat dia hilangkan. Nah, sekarang bagaimana sikap kita ketika hidup di negara yang seperti ini keadaannya? Kita kan di negara Indonesia, yang mana Indonesia ini menerapkan undang-undang dasar bikinan manusia. Para ulama telah menjelaskan yang seperti itu keadaannya. Yang paham syariat dan paham dalil semaksimal mungkin menghindar dan tidak membenarkan undang-undang bikinan manusia tersebut. Kadangkala boleh kita menerapkan atau melaksanakan undang-undang bikinan manusia kalau tidak berseberangan dengan dalil, yaitu di saat ada maslahah dan mafsadah, seperti undang-undang rambu-rambu lalu lintas. Itu bikinan manusia itu aslinya. Tapi kalau kita bawa pada syariat, ada maslahah, ada mafsadah. Jadi pahami. Maslahahnya apa? Ya antum saksikan. Kalau rambu-rambu lalu lintas, ketika hijau orang jalan, ya kan? Ketika merah berhenti, ketika kuning berhati-hati atau bersiap-siap, itu semuanya ada maknanya. Dan itu ada maslahah, ada mafsadah, ya kan? Kalau merah antum jalan, bisa tabrakan dengan yang di depannya atau pinggirnya, ya kan? Kemudian ketika hijau malah berhenti, ditabrak dari belakang, iya kan? Nah, maslahah mafsadah seperti itu kita, barakallahu fiik, boleh kita mentaati peraturan tadi karena ada maslahah mafsadah. Bisa dipahami? Bahkan kalau ada maslahah harus, bukan hanya perkara yang dianjurkan, harus bahkan. Misalkan merah, ini bisa kita terabas bisa, cuman bahaya, akan menimbulkan mafsadah. Nah, di saat itu harus berhenti gitu loh. Bisa dipahami? Tapi kalau di tengah-tengah malam, jam 12 malam, jam 1 malam, lampunya merah, nggak ada orang sama sekali nggak ada orang, sepi, bismillah aja. Undang-undang bikinan manusia, karena mafsadahnya nggak ada gitu loh. Jadi pahami? Nah, itu penting sekali, karena apa? Karena jangan sampai kita mendudukkan undang-undang bikinan manusia itu seperti syariat, jangan. Paham? Tapi pastikan syariat Al-Quran Sunnah itu yang paling nomor satu, yang paling tinggi, sehingga semaksimal mungkin kita menghindar dari undang-undang tersebut. Kalau dipaksakan, mereka yang mengharuskan, kita bukan keinginan kita, dosanya bukan kita, selesai. Nah, seperti undang-undang penerapan pajak, ya kan? Kalau setelah syariat agama Islam, barang milik sendiri sudah kita beli dengan harta kita, barang-barang itu asli nggak ada pajaknya aslinya. Kalau setelah syariat Islam ya, tanah dibeli kok dipungutin pajak. Nah, itu kita mengelak semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa, udah urusan mereka. Paham? Nah, seperti itu. Kata beliau, hadalah syakka annahu taghut, yang seperti ini enggak perlu diragukan lagi bahwasanya taghut seperti ini, karena lebih mengedepankan undang-undang bikinan manusia. Laisa taghutan adiyan bal min ru'usit tawaqit al-khamsah. Bukan taghut yang biasa-biasa saja, tetapi bahkan barakallahu pimpinan-pimpinan atau barakallahu fiik, taghut yang paling tinggi dari 5 tersebut, berhukum kepada hukum selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi jangan sampai keliru. Kalau sampai dia sumpah setia, ya, walaupun pakai lafaz demi Allah, aku akan senantiasa berbakti membela negaraku, salah maupun benar, itu keliru. Demi Allahnya benar, demi Allahnya. Paham ya? Yang keliru parah, demi negeri dan bangsaku. Itu kufur itu. Karena dia bersumpah bukan demi Allah itu loh. Yang demi Allah tadi, itu pun dicek lagi dia sumpahnya untuk apa. Kalau demi Allah udah benar. Maka halifan falyahlif billah. Barang siapa bersumpah maka hendaknya bersumpah atas nama Allah. Kalau ini enggak, demi bangsa dan negeriku, aku siap mengabdi. NKRI harga mati. Misalkan, paham ya? Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu dihindari.
Paham ya? Kalau ingin harga mati Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sampai meninggal dunia kita bela. Paham ya? Tapi kalau membela negara gara-gara asabiyah fanatik terhadap negaranya, itu namanya asabiyah, enggak boleh. Paham ya? Negaranya keliru dia bela misalkan. Paham ya? Jadi kalau bersumpah harus demi Allah. Nah, kekeliruan sebagian orang yang kerja di tempat-tempat tertentu kadang harus bersumpah seperti itu kan. Mengabdi untuk negara, bersumpah demi negeri dan bangsaku. Demi tanah airku, itu keliru semua. Demi Allah, gitu loh. Paham ya? Kemudian dilihat untuk apa sumpahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.